Om Surya Paloh yang cacat logika memaknai revolusi mental ala Presiden Jokowi. Kayaknya sudah mulai panik karena jagoannya sudah keok sebelum berperang. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Om Surya Paloh yang cacat logika memaknai revolusi mental ala Presiden Jokowi. Kayaknya sudah mulai panik karena jagoannya sudah keok sebelum berperang. Nah, ini akhir-akhir ini Om Surya Paloh ini kan sudah mulai galau, mulai linglung. Karena awalnya, kemarin ketika Presiden Jokowi mengumpulkan Ketua Umum Parpol, ini Nasdem nggak diajak. Om Surya Paloh nggak diundang. Nah, sekarang Om Surya Paloh ini sibuk nyerang pemerintah, nyerang Presiden Jokowi. Nah, yang terbaru, ini Om Surya Paloh mengatakan bahwa dia bingung. Kenapa kok tidak diikut-sertakan dalam perkumpulan para ketua umum parpol itu? Apa salahnya Nasdem? Apa salahnya mengusung Anies Baswedan? Itu yang terjadi. Nah, ini kemudian statement terbaru dari Om Surya Paloh. Yang pertama, dia ini menanyakan kenapa kok Presiden Jokowi setega itu meninggalkan Nasdem di koalisi. Karena menurut dia, Partai Nasdem ini adalah selalu konsisten mendukung Presiden Jokowi dari pencapresan di tahun 2014. Nah, kalau kita sedikit geser ke 10 tahun ke belakang, di tahun 2014, kenapa kok Nasdem mendukung Presiden Jokowi pada waktu itu? Karena wakilnya adalah Yusuf Kalla. Kita tahu, Pak Surya Paloh dan Yusuf Kalla punya kedekatan dulu di Partai Golkar. Jadi ada kemungkinan mereka ini memang sangat dekat. Dan yang kemudian mereka ini sama-sama punya bisnis. Kemungkinan ada keterkaitan antara Pak Yusuf Kalla dengan Om Surya Paloh di dunia bisnis. Makanya punya kepentingan dengan berbagai kebijakan. Sehingga ikut mendukung Presiden Jokowi di 2014, Partai Nasdem. Lalu di 2019 tetap mendukung Presiden Jokowi meskipun berpasangan dengan Pak Ma'ruf Amin pada waktu itu. Nah, kalau menurut saya ada kemungkinan kenapa kok Nasdem ini tetap mendukung Presiden Jokowi di 2019. Karena selama 5 tahun dari 2014 sampai 2019 merasa nyaman ada di barisan pemerintahan, ya kan? Ada menterinya di sana. Kemudian diuntungkan dengan beberapa kebijakan, terutama bagi Om Surya Paloh yang memang punya bisnis yang cukup lumayan banyak. Nah, ini yang kemudian mendorong mereka untuk tetap mendukung Presiden Jokowi di 2019. Nah, yang anehnya, kenapa ketika dulu 2014-2019 nyaman dengan Presiden Jokowi, sekarang justru malah membuat koalisi perubahan, justru malah mendukung Anies Baswedan. Yang kita tahu bahwa Anies Baswedan ini sangat bertolak belakang dengan Presiden Jokowi. Nah, ini yang kemudian membuat Om Surya Paloh cacat logika. Dia mengatakan, menyentil tentang revolusi mental yang dulu digaungkan oleh Presiden Jokowi. Dia beranggapan bahwa dengan mengusung Anies Baswedan adalah bagian dari revolusi mental. Lah kok bisa? Cacat logikanya begini. Dia mengatakan bahwa revolusi itu adalah sebuah perubahan yang sangat besar. Itu benar. Kemudian revolusi mental, dia bawa semangat revolusi mental itu dengan mengusung Anies Baswedan, dengan mengusung jargon koalisi perubahan, dengan memframing bahwa ini adalah perubahan mindset, perubahan sistem dan pola pikir untuk menuju Indonesia ke depan dengan mengusung Anies Baswedan. Ini konyol. Kalau dulu Presiden Jokowi ketika dari 2014 membawa revolusi mental, ini benar karena ingin merubah pemerintahan yang di tahun 2004 sampai 2014 selama 10 tahun kita tahu sendiri bagaimana Indonesia berjalan stagnan. Autopilot, tidak terjadi perubahan yang signifikan.
itu saja. Kemudian pemimpinnya atau presidennya lebih banyak berdiam diri di istana yang megah, yang dingin, tanpa mempedulikan rakyat di sekitarnya. Masyarakat kemudian dibuai dengan BLT, dibuai dengan subsidi. Itu yang terjadi. Makanya Presiden Jokowi ingin melakukan revolusi mental, melakukan perubahan di segala lini, dan ternyata terbukti. Dari 2014 sampai sekarang sudah 9 tahun perjalanan pemerintahan Presiden Jokowi. Itu yang dinamakan revolusi mental. Nah, kalau sekarang mau melakukan revolusi mental dari pemerintahan Jokowi kemudian direvolusi lagi, apa mau dibalikin lagi? Seperti jargon Partai Nasdem yang ingin melakukan restorasi. Dibalikin lagi ke era jahiliyah dulu. Ketika Indonesia dijadikan autopilot, kemudian pembangunan tidak dilakukan dengan merata, tidak dilakukan dengan masif. Kemudian kita tidak punya harga di mata dunia internasional seperti sekarang. Apakah itu revolusi mental yang akan dilakukan oleh Om Surya Paloh dengan menyalonkan Anies Baswedan? Kita akan menjadi negara boneka lagi, disetir oleh kekuatan barat. Itu yang bakal terjadi. Nah, kok bisa Om Paloh ini mengatakan seperti ini? Ya, kita tahu Om Surya Paloh ini adalah seorang pengusaha. Seorang pengusaha yang juga politisi, pasti punya kepentingan di sana. Dan dia sudah menikmati itu di era Presiden Jokowi dari 2014 sampai 2024 mendatang. Tapi ketika kemudian dia mengusung Anies Baswedan dengan jargon perubahan, ingin merubah semua yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, ini kan berarti bisa menjadi anti klimaks. Dulu sudah menikmati ini semua dengan segala macam kebijakan, menempatkan menterinya di sana dan sebagainya. Tapi di sisi sekarang ingin memajukan Anies Baswedan. Kalau menurut saya sih nggak masalah. Tidak masalah melakukan ini. Tapi gentle lah Om. Gentle. Kalau memang Anda ingin mengusung orang yang bertolak belakang dengan pemerintahan, yang kita tahu selama ini Anies Baswedan selalu bertolak belakang dengan pemerintah, dan sekarang justru gencar menyerang pemerintah. Anda yang ada di barisan pemerintah, gentle. Menteri-menteri Anda suruh mundur, nyatakan secara tegas, kami sekarang bergaul dengan oposisi. Kami sekarang ingin menjadi oposisi. Begitu dong. Menteri-menterinya disuruh mundur. Nah, ini enggak main dua kaki. Kami tetap ingin ada di pemerintahan Presiden Jokowi, tapi di sisi lain, kami tetap mengusung Anies Baswedan. Nah, ini kan kontradiktif. Itu yang terjadi sekarang dengan Om Surya Paloh, dengan Partai Nasdem. Lalu yang ketiga, Om Surya Paloh ini mengatakan bahwa oke, kami merasa bahwa selama ini kami memang diserang. Karena apa? Karena kita mencalonkan seseorang yang punya nilai, punya value katanya. Value apa? Value apa dari seorang Anies Baswedan? Sekarang begini, ketika Om Surya Paloh merasa diserang, merasa bahwa ini dijegal, Anies akan digagalkan. Bahkan statement terakhir mengatakan bahwa Anies akan digagalkan secara supranatural. Entah dengan santet atau apa kita nggak tahu. Yang jelas dia mengatakan bahwa usahanya untuk memajukan Anies Baswedan menjadi calon presiden ini katanya dijegal. Katanya akan digagalkan karena kita punya nilai. Dia menganalogikan lagi seperti pohon. Semakin tinggi pohon akan semakin diterpa oleh angin yang sangat kencang. Itu memang benar, logikanya seperti itu, analogi seperti itu benar. Tapi tokoh yang dicontohkan sebagai analogi ini nggak tepat. Masa iya seorang Anies Baswedan kemudian dianalogikan sebagai orang yang punya nilai, orang yang punya value? Kita semua tahu rekam jejaknya Anies seperti apa. Bahkan Nasdem sendiri ini mengakui bahwa Anies Baswedan ini adalah tokoh politik identitas. Terbukti dengan apa? Dengan mengatakan bahwa susah untuk menghapus klaim, menghapus cap bahwa Anies Baswedan ini adalah politik identitas yang melekat di tubuh Anies Baswedan. Itu Nasdem mengakui sendiri. Nah, sudah tahu seperti itu, kenapa kok tetap ngotot dicalonkan? Ini kan yang membuat kita semuanya jadi bertakon-takon. Jadi bertanya-tanya, kenapa? Apakah memang yang didapatkan selama ikut di pemerintahan Presiden Jokowi ini kurang tentang kebijakan dan sebagainya, karena Presiden Jokowi adalah orang yang tegas, Presiden Jokowi adalah orang yang nggak bisa disetir. Apakah dengan mencalonkan Anies Baswedan nanti berharap bahwa dia bisa disetir, kebijakannya bisa diatur? Apakah seperti itu? Bisa jadi seperti itu. Tapi ya
Ya itulah, pada akhirnya kalau misalkan sekarang kita melihat Anies Baswedan, ketika di berbagai lembaga survei kemudian elektabilitasnya nggak kunjung naik, lalu bohir-bohirnya pada panik, Surya Paloh, Yusuf Kala kemudian sibuk menyerang Presiden Jokowi, bahkan Anies sendiri sekarang sibuk menyerang pemerintah. Karena apa? Karena sudah capek dengan apa yang sudah dilakukan, keliling ke sana kemari, Pak naik jet pribadi, jualan rekam jejak, tapi elektabilitasnya nggak kunjung naik, sehingga sekarang yang dilakukan adalah black campaign, menyerang apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dan ingin merubah itu semua dengan seolah-olah apa yang dilakukan pemerintah adalah salah dan ini ingin dilakukan perubahan, ingin diperbaiki dengan mengusung Anies Baswedan. Nah itulah Om Surya Paloh sekarang, itulah Nasdem sekarang yang memang akhir-akhir ini menjadi anti klimaks dengan apa yang sudah dilakukan selama 9 tahun perjalanan bersama pemerintahan Presiden Jokowi. Dan sekarang sibuk menyerang pemerintah Presiden Jokowi. Karena apa? Karena terlalu banyak gaul sama oposisi seperti Demokrat dan PKS. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk koalisi perubahan yang OTW bubar. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.